Akhir-akhir ini nama Panji Gumilang dan Al Zaitun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial juga. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Kemudian berkembang lagi bahwa Al Zaitun juga terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Al Zaitun untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan miring yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan nama Panji Gumilang. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih. Sudah hadir di acara Kick and Double Check. Saya menghargai itu karena tentu tidak mudah bagi Anda hari-hari terakhir ini dibombardir oleh berbagai isu yang saya perhatikan banyak menyudutkan Anda. Jadi hari ini saya ingin mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan itu, bahwa nanti penonton kita percaya atau tidak, saya serahkan kepada penonton. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Pak Panji, Ya. tentu Anda tahu dan Anda merasakan belakangan ini kembali lagi, karena ini Ya. bukan sekali ini aja, tapi kembali lagi Al Zaitun menjadi pembicaraan. Dan lagi-lagi isu yang paling banyak beredar di masyarakat adalah Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Dari stempel atau stigma bahwa Al Zaitun ini mengajarkan ajaran sesat, apa komentar Anda? Saya tidak berkomentar dulu. Saya bertanya, siapa yang mengatakan itu? Oke, kalau di permukaan banyak sekali. Simpulkan dulu satu. Oke, saya simpulkan. Ini berkaitan terutama dengan video yang beredar dan itu menjadi viral, dan itu komentarnya jadi bermacam-macam dari berbagai perspektif. Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan di antara para pria dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang nggak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di pondok pesantren Al Zaitun. Itu aja dulu. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka, orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Oke. Apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat. Kalau kelembagaan ya. Sudah, oke. Itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Kalau kita pikir ajaran di Al Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Diknas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi. A, apa itu? A unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya A unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita,
Saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wal qanitin wal qanitat, tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah, kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua, selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran, bukan menafsir. Memahami. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana? Kita harus taat kepada undang-undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim, tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat. Ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan, tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembimbingan agar ruhnya ini punya kemerdekaan, agar fikirnya punya kemerdekaan, agar ilmunya punya kemerdekaan. Sehingga apa yang dikhayalkan untuk mencapai dunia baru bahagia akan ketemu. Jadi tidak boleh siapapun. Agama itu pribadi. Tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Dan saya tidak pernah menistakan orang yang punya kelaziman itu. Soal jarak dalam saf ini. Karena jaraknya terlalu renggang. Ini ajaran yang tidak benar. Silakan. Apa penjelasan Anda? Ini peristiwanya terjadi tatkala COVID-19. Semua masjid ditutup. Kami tetap berjalan karena kami punya tempat yang lebar. Maka ada personal distancing. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ini video lama ketika pandemi. Bukan video baru sesudah yang diambil endemi. Itu tatkala Idul Adha kemarin atau Idul Fitri kemarin. Sudah lama ini perjalanan begini, sudah lama. Dan jarak-jarak itu pun sudah lama. Dari mulai diumumkan yang namanya COVID, kami sudah ambil jarak. Semua lockdown. Dan di sini sholat berjarak. Dan terus walaupun ada anjuran tidak ke masjid, saya jalankan. Siapa yang melarang? Tuhan saja nggak melarang. Setelah Presiden secara resmi mengatakan saat ini kita sudah endemi. Ya. Artinya sudah normal. Ya, oke, normal lah ya. Apakah itu kemudian kembali seperti dulu atau Anda mempertahankan? Begini. Apakah kita tahu serangan kembali? Tahun 1948 itu ada serangan. Hancur, Malang itu hancur habis. Seluruh Jawa habis. Serangan apa ini? Pandemi. Yang namanya flu Spanyol atau apa dulu. Tapi tidak diambil pelajaran. Maka terjadi lagi. Baik, kalau gitu bisa disimpulkan bahwa jarak ini
Bukan pada dasar atau dalil, tapi lebih kepada untuk keamanan. Ya, mau dasar apapun, mau keamanan, itu beragama supaya aman. Hidup supaya aman. Aman. Jadi ini bukan ajaran sesat menurut Anda ya? Bagaimana sesat? Saya ini takut sesatan. Tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat, saya benar. Nah, berikan hak juga, jangan disesatkan saya. Kan namanya persatuan Indonesia terjangkau. Baik, soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang Oke, kemudian silakan, beredar. apalagi? Di video itu ada seorang non-muslim Ya. yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu, yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Hampir Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah, mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Nah, kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu. Dan tidak menyalahi. Mau apatah lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya. Lah, keyakinan. Kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan? Iya. Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berdasar berbeda. keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Terus apa yang dikatakan sesat itu? Coba Mas Andi simpulkan, apa sesatnya kalau bisa? Berzina itu dihalalkan. Karena nanti akan ada proses untuk pengampunan dengan membayar 2 juta rupiah.